Banyak inspirasi dan gagasan segar lahir dari gelaran Rembuk Pemuda Bali Women Empowerment Symposium 2026 bertema perempuan dan pemuda cakap keuangan yang berlangsung di Gedung Dharma Negara Alaya, DNA Art and Creative Hub, Denpasar, Sabtu 3 Januari 2026. Forum ini menjadi ruang temu ide antara pemuda, perempuan, pengusaha, legislator, dan penggiat sosial untuk membangun masa depan Bali yang lebih berdaya secara ekonomi dan mental. Acara ini menghadirkan narasumber lintas sektor, yakni Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPI Bali, Dr. Gongtini Gorde, anggota Komisi 9 DPR RI Dapil Bali, Tutik Kusumawardani, serta Ketua Taman Tuwuh Bali Diana Putri yang juga merupakan putri Wakil Gubernur Bali Nyoman Kiripraste. Turut hadir Koordinator Rembuk Pemuda Bali I Gusti Agung Ayu Bintang Maharani Putri dengan diskusi dipandu oleh moderator Ida Ayu Ketut Weda Astuti. Acara ini menjadi ruang refleksi sekaligus penyemangat bahwa perempuan dan pemuda Bali memiliki peran strategis dalam membangun ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berakar pada nilai-nilai lokal. Koordinator Rembuk Pemuda Bali I Gusti Agung Ayu Bintang Maharani Putri menegaskan bahwa forum ini dirancang sebagai ruang edukasi yang membumi dan relevan dengan tantangan generasi muda saat ini. Tidak hanya membahas literasi keuangan, Rembuk Pemuda juga menyoroti pentingnya kesehatan mental, kewirausahaan, hingga legalitas usaha. Diharapkan apa yang dilakukan pemuda Bali dapat menginspirasi generasi muda lainnya di Pulau Dewata untuk melakukan hal-hal yang lebih baik dan berdampak luas. Perempuan dan pemuda cakap keuangan. Kami mengharapkan bahwa dengan kami menciptakan ruang edukasi terkait dengan finansial, kesehatan mental untuk kita membentuk sebuah sistem keuangan yang baik untuk para pemuda, untuk para perempuan, dan untuk para masyarakat lainnya. Kami menghadirkan pembicara-pembicara yang begitu luar biasa, yang mereka paham akan setiap bahasan-bahasan nantinya. Akan ada pembahasan terkait dengan kesehatan mental, akan ada pembahasan terkait dengan bagaimana memulai kewirausahaan, dan bagaimana terkait dengan menciptakan legalitas dari usaha tersebut. Saya selalu berharap bahwa apa yang dibuat oleh Rembuk Pemuda Bali dapat memberikan dampak untuk pemuda-pemuda lainnya. Kami membuka sebuah kegiatan yang terbuka untuk umum, terbuka untuk generasi muda, diharapkan menjadi sebuah inisiasi untuk pemuda lainnya menciptakan kegiatan-kegiatan yang lebih baik dari kegiatan kami. Kami selalu ingin ada pemuda yang lebih dan lebih dari kami. Dan kami berharap bahwa setiap apa yang kami lakukan berdampak untuk diri kami sendiri, untuk orang-orang terdekat, dan untuk masyarakat banyak. Sementara itu, Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPI Bali, Dr. Gongtini Gorde yang menjadi salah satu narasumber menegaskan pentingnya kemandirian ekonomi perempuan sebagai fondasi pemberdayaan yang berkelanjutan. Ia menyoroti tantangan perempuan Bali yang kerap dibebani peran ganda sebagai ibu rumah tangga, penggerak ekonomi, sekaligus penjaga adat dan budaya. Menurutnya, kunci utama terletak pada konsep berpikir yang jelas. Perempuan harus berani fokus pada kemandirian finansial, penguatan UMKM, dan manajemen peran ganda. Tanpa konsep yang kuat, perempuan akan sulit bertahan, apalagi bersaing. Pada pemberdayaan perempuan, kemandirian perempuan dalam finansial, dan bagaimana kita juga menguatkan UMKM. Dan bagaimana kita bisa perempuan Bali itu bisa mensinergikan peran-peran ganda kita ya sebagai perempuan Bali, sebagai perempuan rumah tangga, jadi sebagai penggerak ekonomi, dan sebagai perempuan untuk bisa menjaga lestari budaya adat istiadat yang banyak sering dipakai kambing hitam ya oleh perempuan Bali ketika nggak mau maju. Nah, itu jangan. Karena apa? Dinamis sekali perempuan Bali tersebut. Dan kearifan lokal Bali, bagaimana kita bisa mensinkronkan itu sebenarnya sangat fleksibel. Ya, yang membuat ruang kembali pada diri perempuan itu sendiri. Jadi bagaimana kita fokus pada kemandirian ekonomi, bagaimana kita fokus bagaimana penguatan UMKM,
bagaimana kita fokus kepada peran-peran ganda kita. Kalau yang ada di depan kita nggak punya konsep untuk kemandirian finansial, nggak punya konsep untuk mari kita kuatkan diri kita ketika kita menjadi UMKM, mari kita kuatkan peran ganda kita, nggak ada di dalam konsep berpikir teman-teman semua, sepertinya kami dihadirkan ini sia-sia karena kita sendiri nggak siap untuk bisa membersamai. Di sisi lain, Gung Dini Gorde menawarkan perspektif berbeda. Ia mengajak perempuan untuk tidak semata-mata bersaing, melainkan bersanding. Dalam konteks penguatan UMKM, ia memperkenalkan 3 prinsip utama yang harus dimiliki pelaku usaha perempuan, yakni good, trustworthy, dan smart. Good berarti taat aturan, trustworthy membangun kepercayaan, dan smart mampu membaca peluang serta melakukan evaluasi diri. Kalau kita ingin bersaing dengan siapapun ya, coba kalau kita diri sendiri saja, kalau kita ingin bersaing, kalau kita biasa-biasa saja, kira-kira kita bisa bersaing apa enggak? Enggak bisa. Jangankan bersaing, bersanding pun enggak, gitu ya. Jadi kita lupakan bersaing, tapi kita bersanding. Karena apa? Karena kalau kita bersanding, itu artinya kita siap untuk bisa diisi. Ya. Jadi kalau kita sudah bersaing, kita ada garis keras. Kita akan dobrak garis keras itu dengan apa? Dengan kompetensi yang tidak boleh sama dengan pesaing kita. Itu konsep. Jadi saya membawa bahwa sebuah produk bisa bersaing, bersanding dengan yang lainnya adalah ada 3 konsep yang ingin saya sampaikan, bahwa good, trustworthy, dan smart. Jadi good itu representasi dari kita taat aturan. Terus apa sih yang dilakukan oleh HIPI? Walaupun saya seorang akademisi hukum, belum tentu saya bisa ketok bulatkan kepada UMKM perempuan. Karena apa? Kadang orang mau membuat produk karena memang ikut-ikutan. Jadi kalau orang mau ikut-ikutan nggak akan membuatnya konsep. Kadang orang yang membuat produk nggak dilahirkan dari sebuah leadership yang ada di diri perempuan itu sendiri. Ada leadership pada diri perempuan itu sendiri. Ketika tidak terjadi transaksi, dia akan mengkoreksi dirinya. Tidakkah produk saya tidak sesuai, tidak memberikan perlindungan bagi konsumen? Terus bagaimana caranya agar mendapatkan perlindungan bagi konsumen, juga perlindungan pada diri yang membuat produk itu? Maka itu saya bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Kami sudah ber-MOU dan kami sudah membersamai teman-teman. Nah sekarang UMKM yang sudah jadi, ya jelas saja Bung Dini jadi ketua HIPI enak-enak. Jadi saya potong lagi mata rantai. Saya ingin membuktikan sama persis dengan Mbak Diana. Tak hanya berbicara konsep, Gung Dini Gorde juga membuka ruang konkret bagi perempuan dan generasi muda untuk bergabung sebagai anggota dan binaan HIPI Bali. Ia optimis peluang bagi perempuan sangat luas jika didukung jejaring, pendampingan, dan keberanian untuk melangkah maju. Kalau memang ada yang punya usaha, bisa bergabung menjadi binaan dari HIPI. Karena apa saya masukkan binaan itu sebagai anggota HIPI? Karena biasanya yang masuk organisasi satu diberatkan apa? Seragamnya, ya. Terus ada ART, gitu ya. Jadi kami mencoba kemarin saat kerja, binaan itu pun bisa menjadi anggota dari HIPI itu sendiri. Jadi mudah-mudahan nanti siap untuk kita ber-MOU dan menjadi binaan. Ya, itu akan banyak program-program yang akan bisa kami bersama ini. Ya. Jadi kan karena harus ada banyak hal yang kita bisa, apalagi perempuan kan banyak peluang yang bisa kita dapatkan. Untuk adik yoga, ya. Kalau adik yoga ngomong pendidikan penting, karena saya usaha jadi pendidikan, sangat penting, gitu ya. Nanti kuliahnya di Uniknas ya, atau di Desa Dharma juga bisa. Kalau di Uniknas belum tentu menjadi wirausaha, tetapi kalau di Desa Dharma pasti menjadi wirausaha karena luaran kami wirausaha. Dan kami sudah bekerja sama dengan Coca-Cola Indo-Pasifik partner, dengan HIPI Pusat, dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan memang luarannya bukan skripsi lagi tetapi proyek. Dan bagaimana pendanaan juga kami sudah ada beberapa kerjasama.
gitu ya, sangat penting banget ya. Apalagi saya cukup bilang penting. Udah Wiknas atau sepi. Terima kasih. Inspirasi konkret juga disampaikan anggota Komisi 9 DPR RI, Tutik Kusumawardani. Dalam paparannya, Tutik membuka wawasan generasi muda mengenai berbagai program pemerintah yang dapat diakses, salah satunya Program Pemagangan Nasional dari Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker. Program ini ditujukan bagi lulusan baru jenjang D3, D4, dan S1 maksimal 1 tahun setelah kelulusan dengan penempatan di berbagai sektor industri sesuai kebutuhan perusahaan mitra. Politisi perempuan dari Partai Demokrat itu juga mendorong agar informasi ini disebarluaskan kepada para fresh graduate. Di sisi lain, Tutik juga realistis melihat tantangan ekonomi yang dihadapi anak muda. Menurutnya, kreativitas dan inovasi menjadi kunci bertahan. Ia juga menekankan pentingnya literasi keuangan agar anak muda mampu merencanakan masa depan dan bertransformasi dari job seeker menjadi job creator. Ada program dari Kementerian Tenaga Kerja, tapi mohon maaf, ini untuk yang fresh graduate ya, itu bisa nanti magang nasional, baru magang loh. Dan magang nasional itu perusahaan harus membayar dengan UMK. Maaf, bukan perusahaan, maaf. Pemerintah dari APBN akan membayar sesuai dengan UMK daerah. Jadi program magang nasional nanti dicoba, tolong diinformasikan semua kepada generasi muda yang fresh graduate. Lihat di website, nah sekarang semua udah zaman website, saya nggak bisa sosialisasi begini, nggak cukup waktunya, memang semua sekarang harus IT minded. Di website magang.kemenaker.go.id, cek itu semua, kapan dimulai, ini sudah batch 3 masalahnya ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan tadi. Kalau dengan gaji sekarang mungkin ya saran saya terpaksa harus mencari tambahan lagi di luar. Kita memang bagaimana ya, isi perut ini kan tidak bisa ditunda-tunda ya. Mungkin kita memang harus menjadi sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, apapun bisa dilakukan kok. Mohon maaf, kita jadi tukang sampah aja bisa mendapat penghasilan, ibaratnya seperti itu. Jadi harus mencari solusi pekerjaan tambahan kalau mampu, tapi itu memang harusnya sih sesuai dengan UMK. Sementara itu, Ketua Taman Tuoh Bali Diana Putri yang juga merupakan putri Wakil Gubernur Bali Nyoman Giripraste berbagi kisah personal tentang perjalanan membangun usaha dari akar rumput. Ia memulai bisnis dengan mengelola peternakan ayam di kampung halamannya di Pelaga Badung. Hingga kini mengembangkan usaha sebagai pemasok makanan untuk rumah sakit dan hotel. Diana juga menyoroti tantangan berat yang dihadapi pelaku usaha, khususnya sektor pariwisata, akibat bencana banjir dan longsor sepanjang 2025. Meski demikian, Diana menekankan pentingnya adaptasi dan keberanian untuk bertahan, serta mencari peluang baru di tengah krisis. Semua Bali sedang tidak baik-baik saja. Kami juga dari pengusaha terutama di perhotelan sangat-sangat terdampak sekali karena kejadian banjir kemarin, kejadian tanah longsor dan lain sebagainya itu yang kita tidak sengaja kita up di sosial media itu sesungguhnya sangat-sangat berdampak bagi dunia pariwisata yang ada di Bali. Dulu di tahun 2024 sebelum ada banjir seperti yang kita alami di tahun 2025 kemarin itu, kami para pengusaha muda yang ada di perhotelan itu omset kami lumayan di tahun 2024. Tapi setelah kemarin di tahun 2025, di akhir tahun biasanya kami meraih omset yang lumayan, tapi omset kami sangat-sangat menurun dikarenakan ya memang kalian mungkin sudah mendengar isu tentang Bali sepi, tidak ada turis dan lain sebagainya. Sebenarnya ada turis datang ke Bali. Sebenarnya ada tamu datang ke Bali, tapi kalian bisa bedakan turis itu ada yang membawa uang dan juga ada turis yang backpacker. Sebagian besar kemarin turis yang datang ke Bali ini adalah backpacker teman-teman semua. Jadi kalian tahulah ranah mereka untuk berbelanja dan stay di hotel
berbintang 5 di Bali itu cukup kurang. Secara keseluruhan, Rembuk Pemuda Bali Women Empowerment Symposium 2026 bukan sekedar forum diskusi, tetapi ruang kolaborasi yang menyalakan harapan. Disinilah literasi keuangan, kesehatan mental, dan semangat kewirausahaan bertemu, membentuk fondasi bagi lahirnya generasi pemuda dan perempuan Bali yang cakap, tangguh, dan berdaya saing di masa depan. Bali 1